Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Gebi Rahedia dari bagian Obgyn. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ketuban pecah dini. Pecahnya ketuban selaput amnion ataupun korion tanpa disertai dengan tanda-tanda persalinan pada kehamilan aterem maupun kehamilan preterem. Jadi, dari anamnesa, pasien datang ke rumah sakit, kita lakukan pemeriksaan anamnesa. Pada pasien dengan ketuban pecah dini, biasanya pasien tersebut akan datang dengan keluhan keluar air-air dari kemaluan yang tidak bisa ditahan. Jadi, bagaimanakah kita akan melakukan anamnesanya pada pasien tersebut? Yang pertama, tanyakan pada pasien sejak kapan air-air tersebut keluar dan bagaimana keluarnya. Kedua, apakah warna air yang keluar tersebut? Bagaimanakah baunya? Bagaimanakah warnanya? Dan apakah air tersebut jernih atau tidak? Lalu tanyakan pada pasien, apakah ada perut mulas yang menjalar sampai ke pinggang yang makin lama makin sering dan kuat? Lalu apakah ada riwayat keluar lendir ataupun darah? Tanyakan pada pasien, apakah ada riwayat demam, riwayat penyakit lain, riwayat sakit gigi, riwayat infeksi sistemik lain, dan juga apakah ada riwayat keputihan. Tanyakan juga pada pasien, apakah ada riwayat perut diurut-urut, adakah riwayat trauma, adakah pasien sehabis berhubungan dengan suaminya, ataupun adanya aktivitas seksual yang lain, adakah riwayat merokok, ataupun apakah pasien sudah menjalani pengobatan sebelum datang ke rumah sakit. Jangan lupa tanyakan pada pasien bagaimana riwayat obstetri pada pasien tersebut. Apakah pasien sudah menikah selama berapa lama? Lalu bagaimana kehamilan sebelumnya? Apakah ini kehamilan yang pertama, kehamilan yang kedua, ataupun kehamilan yang keberapa? Yang ketiga, tanyakan pada pasien, apakah hari pertama haid terakhir pasien itu jatuh di tanggal berapa? Bila pasien di atas 37 minggu, ditandakan berarti pasien adalah sudah memasuki kehamilan aterem. Namun, bila pasien belum memasuki usia kehamilan 37 minggu dari HPHT, berarti pasien tersebut adalah ketuban pecah dini pada kehamilan preterem. Setelah selesai kita melakukan pemeriksaan anamnesa, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Yang pertama, pasien kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien tersebut. Yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana keadaan umum pasien tersebut, lalu bagaimanakah tekanan darah pasien, bagaimanakah nadinya, bagaimanakah nafasnya, dan juga kita akan mengukur suhunya. Karena hal tersebut adalah penting untuk kita ketahui. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan status generalis, kita melihat bagaimana status dari ginekologi pasien tersebut. Kita akan langsung melakukan pemeriksaan in speculo, bahwa akan terlihat dan tergambar bagaimanakah keadaan porsio dari pasien tersebut. Apakah porsionya terbuka, ataupun apakah terdapat pembukaan, apakah warnanya livid atau seperti kebiruan. Lalu kita akan lihat apakah adanya cairan, adanya darah, adanya erosi, ataupun adanya fluxus. Lalu pada saat kita melakukan pemeriksaan dari KPD ini, yang paling khas adanya pooling sign ataupun adanya seperti air-air yang menggenang pada saat kita lakukan pemeriksaan in speculo. Setelah kita melakukan pemeriksaan in speculo, kita akan melakukan pemeriksaan vaginal toucher atau VT. Yang kita lihat bagaimana konsistensi dari porsio, bagaimanakah posisi dari porsio tersebut, bagaimana pendatarannya, bagaimana pembukaannya, bagaimana ketubannya, apakah ketuban tersebut ada atau tidak, positif atau negatif. Lalu kita lihat dan kita nilai bagian terbawah dari janin tersebut. Bagaimana penurunannya, apakah sudah terlihat bagaimana penunjuknya. Bila ada tanda-tanda infartu, apakah adanya pembukaan porsio pada pemeriksaan in speculo, apakah kehamilan tersebut merupakan kehamilan aterem atau kehamilan cukup bulan. Bagaimanakah kriteria diagnosis dari ketuban pecah dini? Yang pertama, ketuban pecah dini pada kehamilan di atas 37 minggu. Yang kedua, ketuban pecah dini pada usia kehamilan 28 sampai 37 minggu. Yang ketiga, ketuban pecah dini pada usia di bawah kehamilan 28 minggu. Bagaimanakah pemeriksaan penunjang yang akan kita lakukan pada pasien yang kita curigai bahwa pasien tersebut adalah ketuban pecah dini? Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan nitrazin atau lakmus bila tidak terdapat tanda-tanda pooling sign pada pemeriksaan in speculo yang dilakukan sebelumnya.
Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan USG untuk menilai jumlah cairan amnion, kesejahteraan janinnya seperti profil biofisik dan juga non-stress test. Yang ketiga, kita akan melakukan pemeriksaan lab darah seperti leukosit, diff count, LEA atau leukosit esterase activity, dan juga adanya tanda-tanda infeksi intrauterin. Apabila sudah tegak dengan ketuban pecah dini pada pasien tersebut, hal apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita akan melakukan terapi. Terapi pada pasien ketuban pecah dini lebih dari 37 minggu, prinsipnya adalah lahirkan janin, berikan antibiotik profilaksis yaitu ampicillin 2 gram, diikuti dengan ampicillin 4 kali 1 gram dalam 48 jam. Dilanjutkan dengan eritromisin 250 mg sebanyak 4 kali dalam waktu 10 hari dan amoxicillin oral 5 kali 500 mg dalam 5 hari selama janin belum lahir. Bila ketuban pecah dini pada kehamilan 28-37 minggu, yang pertama akan kita lakukan adalah terapi antibiotik. 2. Berikan induksi ataupun pematangan paru, yaitu merupakan betametason atau dexamethasone sebanyak 12 mg IV selama 2 hari. Yang ketiga, kita akan memberikan obat-obatan tokolitik seperti kalsium channel blocker. Yang keempat, jika terdapat kompresi tali pusat atau plasenta akibat air ketuban yang sedikit ataupun terjadinya amnioinfusi. Pada pasien-pasien ketuban pecah dini usia kehamilan kurang dari 28 minggu, hal yang kita lakukan adalah perawatan konservatif. Yang pertama, lakukan terapi antibiotik. Berikan induksi pematangan paru, betametason ataupun dexamethasone sebanyak 12 mg bila kehamilan lebih dari 28 minggu selama 2 hari. Berikan tokolitik seperti kalsium channel blocker, dan jika terdapat kompresi tali pusat atau plasenta akibat air ketuban sangat sedikit, lakukan amnioinfusi. Lalu sedapat mungkin dipertahankan selama 33 sampai 35 minggu jika tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Apakah edukasi yang bisa kita berikan pada pasien tersebut? Yang pertama, higien vulva dan vagina yang baik. Yang kedua, bed rest pada pasien yang dilakukan terapi konservatif. Yang ketiga, lakukan cara persalinan berdasarkan indikasi obstetri. Apakah ada indikasinya untuk melakukan persalinan? Itu yang akan kita lakukan. Bagaimana prognosanya? Yang pertama, ad vitamnya bisa terjadi dubia ad bonum ataupun tanda-tanda perbaikan. Yang kedua, fungsionam juga akan dilihatkan dubia ad bonum. Baiklah, sekian cukup penjelasan mengenai ketuban pecah dini. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.